Oke. Kompak banget ya kita ya. So, harus dong. Sampai menghela nafas aja barengan, bro. Oke, ketemu lagi bareng saya Bang Is dan Bang Yos di belakang rumah. Nah, kali ini kita menyambung video yang kemarin ya, Yes. yang sempat kita sudah posting sih tentang suka duka, lebih tepatnya suka duka pengalaman kerja di salah satu universitas besar di Surabaya. Yes. Kali ini kamu membagi apa nih, bro? Kali ini mau bagi apa? Belum tahu mau bagi apa. Oke. Apa kira-kira enaknya? Kemarin kan kalau nggak salah endingnya kan Masih ada rencana buka usaha, ada rencana punya usaha sendiri atau enggak. Ya, Nah, ini kita mau dengar, kali ini kita mau dengar Bang Is cerita langsung apa sih sebenarnya harapan ke depan, lebih-lebih apa punya rencana lain lagi enggak? Kira-kira jadi wirausaha atau gimana ya, bro ya? yes, yes, yes. agak jauh sih, tapi nggak apa lah. Oke, langsung aja. Gimana, bro? Oke. Bisa sharing ke aku atau ke teman-teman sekalian juga? Ya, kalau menyambung pembicaraan beberapa hari lalu, beberapa hari lalu. Iya, kalau ditanya pengen punya usaha, ada rencana pengen punya usaha sendiri, ada banget. Tetapi ternyata pengen punya usaha itu tidak semudah di atas seperti kayak kita nulis di atas kertas gitu ya, tidak semudah apa yang keluar dari mulut, tetapi memang benar-benar harus punya semangat dan komitmen. Itu yang ternyata itu poin penting, dan konsisten Ya. konsisten itu penting banget. Sudah pernah nyoba apa sih usaha yang sudah pernah dilakukan? Nah, kalau usaha kebetulan ada pertama kali itu ada dulu itu pernah waktu kerja di tempat yang lama itu jualan. Jadi dulu tuh ada brand tas namanya Kwecha atau Kwechua, aku lupa namanya. Jadi tas itu kayak tas punggung itu tapi kecil, dan dulu modelnya itu kayak anti air gitu loh. Jadi buat orang yang suka kegiatan outdoor, lari atau hiking yang nggak perlu bawa tas besar, bawa tas kecil pun bisa. Nah, itu aku sempat jualan. Jadi aku pernah beli di orang, harganya aku lupa harganya berapa, terus aku nggak sengaja lihat di e-commerce itu harganya lebih murah, dan ternyata aku bisa menjualnya dengan keuntungan yang sama. Jadi pernah beli di orang, terus akhirnya aku beli di orang itu buat aku sendiri ya. Terus aku lihat di e-commerce itu dan aku beli, aku coba jual, laku ternyata. Tapi jadi aku kayaknya pernah tahu deh. Aku pernah tahu warna merah ke orange terus bisa ditekuk atasnya itu ya? Bukan. Oh, bukan. Itu kan tas yang anti air bener. Jadi ini tas punggung. Oh, Bener-bener tas punggung. Bener-bener tas punggung. Jadi apa ya? Namanya mereknya itu kue sebentar. Biar penonton kita enggak penisirin. Iya, penonton cari sendiri ya. Aku kasih tunjuk Yosi aja. Iya, nanti nggak ada di deskripsi linknya ya. Iya. Karena kita nggak ada. Nah, kue Chua Arpenas. Bukan sih. Kue Chua. Nah, kayak gini loh. Oh, Tas kecil-kecil gini. Ini kecil banget nih tasnya nih. Ini tasnya kecil banget nih. Itu kayak tas sepeda juga kan modelnya. Nah, bisa gitu. kayak gini-gini. Iya. Jadi itu kan colorful ya. Terus aku beli dalam jumlah banyak gitu. Aku jual dan itu laku. Nah,
itu pertama kali kalau nggak salah. Nah, cuman masalahnya karena itu musiman ya. Jadi saat itu ya pas lagi booming-boomingnya aja rame, terus habis itu udah hilang. Setelah orang-orang sudah merasa itu bukan tas yang menarik untuk dibeli, akhirnya hilang. Gitu sih. Ya, bisnis musiman. Ya, itu yang pertama. Nggak sengaja ngelihat reaksi atau respon orang bagus. Iya benar. Sikat. Benar. Bagus juga itu. Itu yang pertama. Terus berjalannya waktu apa ya pernah jual gitu. Bantu adikku jualan. Jadi adikku tuh dulu makanan. Ya makanan. Makanan. Adikku tuh jual yang paling terkenal loh itu sambal roa. Sambal roa. Adikku kan jual itu, aku coba jual. Wah ternyata, tapi kok saat itu aku nggak ngambil untung karena mikirnya kan bantu jual ya. Tapi ternyata bisa dapat. Tetapi sekali lagi ada kendala dari bahan baku. Terus kan setiap hari orang itu makan sambal ya. Iya. Jadi akhirnya udah cuman beberapa kali kita coba jual, habis itu ya udah selesai. Ya kalau memang roa memang agak sulit ya. Bener, roa itu sulit. Agak sulit. Nah terus yang terakhir ini usaha sampai sekarang itu berawal dari salad buah sih. Saya dan istri itu sebenarnya punya beberapa keahlian dalam mengolah makanan ya, tetapi mungkin mungkin belum berani untuk kasih harga ke orang lain. Jadi mungkin dia tidak belum punya ide untuk mengeksplor. Belum pede lah. Nah benar. Jadi yang jalan itu dari salad buah itu. Kenapa kok salad? Kenapa kok salad? Karena yang pertama saya tuh suka apel. Aku tuh suka apel dan suka buah lebih tepatnya ya. Terus ternyata jadi lucunya itu waktu pertama kali buat mau jualan salad, nggak ada rencana jualan salad lebih tepatnya ya. Karena suka, terus pas istri bisa buat, aku bawa ke kantor. Terus aku ini kebiasaan kalau di kantor suka nyobain. Nah, nyobain ini. Nah, pamer ini istriku masak ini gitu ya. Aku sekarang tahu ternyata itu salah satu trik marketing itu. Tes pasar. Cek ombak ternyata banyak. Ayo kalau ada wah ini sudah kelihatan 5, 6, 7 orang tertarik. Wah, ini coba akhirnya. Kita coba untuk salad itu. Dan puji Tuhan bisa berjalan. Maksudnya kita belum sampai yang punya booth khusus untuk salad, tetapi bisa berjalan sampai hari ini gitu sih. Dari salad itu. Kalau dulu itu saya ingat banget namanya itu pertama kali itu namanya Banis Salad gitu ya. Banis Salad, terus sekarang jadi Banis Kitchen karena kita berpikir bahwa mungkin nanti kita akan punya lebih produk lain selain salad. Jadi payungnya itu supaya lebih besar lagi gitu sih. Meskipun belum tahu apa, tapi paling nggak kita udah siap-siap dulu nih. Walaupun belum bisa ngerti apa-apa. Benar. Jadi udah siap dulu. Oh, jadi karena suka terus coba responnya baik. Dan ya wes ya sikat aja. Ya itu sih. Jadi betul-betul tapi sekarang mungkin akhirnya lebih bisa ngelihat mana bisnis atau usaha yang lebih jangka panjang ya daripada dulu. Mungkin kalau dulu ya wes jual. Sebelum salad itu juga ada. Jadi sempat sama teman-teman mahasiswa itu kita joinan jual nasi bebek. Oh, sempat ya? Kok salad udah jalan. Terus saya coba-coba sama partneran sama mahasiswa 2 orang, jadi kita sama saya 3 orang gitu. Kita partneran jual nasi bebek sama nasi ayam. Nah itu sebenarnya berawal dari saya makan burung puyuh. Makan burung dagingnya.
unggas. Iya, dagingnya burung puyuh. Iya, bukan telur puyuh ya. Enggak, burung iya, puyuh. Oh, Jadi ada. Oh. Jadi kalau dulu ada burung dara kan. Iya, burung dara. Berawal dari burung puyuh. Jadi Puyuh. berawal dari burung puyuh terus saya tertarik. Ini enak loh. Makanan ini enak. Terus dan belum banyak yang jual. Nah, berawalnya dari situ karena enak tetapi belum banyak yang jual. Akhirnya kita coba-coba, kita cari-cari, ternyata kenapa nggak banyak yang jual? Karena susah. Susah, burung puyuh itu kalau nggak salah ya kecil gitu. Iya, kan? karena susahnya mungkin karena tidak banyak peternakan burung puyuh. Banyak bebek atau ayam. Meskipun sama-sama unggas ya. Terus akhirnya sambil kita coba, oke Pak, sama teman-teman mahasiswa ini, sambil kita cari produsen burung puyuh, kita tes pasar dulu. Yang penting kan bumbunya nih kalau unggas nih ya. Iya, betul. Perkara mau apa unggasnya, mau ayam, bebek atau puyuh, tetap bumbunya nih harus. Nah, juara. kita kira jual dulu itu bebek. Jadi kita open kayak apa ya namanya? Penyetan lah kalau kita ngomong, penyetan bebek, penyetan ayam. Itu coba jual PO ya. Di teman-teman kantor kita tawari, aku mau open PO tanggal sekian untuk tanggal sekian gitu. Siapa mau coba? Udah coba sambalnya semua kita buat sendiri. Jadi udah bagi tugas, yang bisa masak siapa, yang belanja siapa, yang jualan siapa, yang cari marketnya siapa. Gitu. Jadi udah jalan ya, kita jalan, tapi emangnya itu jalannya cuma beberapa ya kita sempat jalan tapi beberapa kali open PO gitu sih. Cuman ya itu tadi kendalanya, kembali lagi di saat kita tidak punya sesuatu yang spesial, ya orang mungkin akan cari pilihan yang lain gitu ya, kan. Jadi betul. apalagi kita kebanyakan bisnis makanan ya. Betul. Yang pertama, yang paling penting itu bagaimana kita bisa dapat bahan bakunya. Terus yang kedua, marketnya ada atau enggak. Meskipun kalau saya dulu punya berpikiran ya, kita aja bisnis yang nggak pernah mati itu jualan makanan gitu ya. Tetapi di saat pandemi banyak orang jual, wah itu langsung mengubah mindset saya. Ternyata ada musim pun di dunia ini yang kita jualan makanan pun akan tutup. Ya, betul. Kalau jualannya gitu-gitu toh, tidak ada yang membuat orang itu menarik gitu. Nah, ciri khas ya. Nah, itu akhirnya dari pelajaran beberapa kali berusaha itu, di saat ini saya ini tipe orang yang pegang standar banget. Jadi di saat yang kemarin itu kita coba, pokoknya buah-buahan, komponen-komponen ini harus yang bagus. Saya enggak mau terima asal-asalan. Mau nggak ada ini kita ganti ini, enggak. Kalau memang enggak ada, kita usaha cari. Nah, karena buat saya kualitas itu yang nomor satu gitu. Enggak banyak enggak apa-apa, tetapi orang mengenal salad dari Banis Kitchen ini, buahnya ini fresh. Jadi kalau kami biasanya buat ini perjalanan ya ceritanya kita ya. Jadi jualannya kami ini Mama open PO untuk hari Senin, untuk hari Senin. Kami belanjanya itu Sabtu Minggu, buatnya itu baru Minggu malam. Karena biasanya kita kirim pagi. Jadi habis Minggu malam selesai, langsung masuk kulkas, masuk chiller gitu ya. Seninnya kita langsung kirim. Nah, itu juga prosesnya ternyata trial and error dari potongan-potongan dulu yang ada yang dulu kecil-kecil, ternyata ada orang yang nggak suka potongan kecil-kecil, ada yang nggak suka kecil, ada yang nggak suka kebesaran. Potongan-potongan itu juga menyesuaikan. Ada juga yang nggak suka keju banyak, ada juga yang, jadi ada beberapa macam customer itu yang punya request yang khusus gitu. Jadi gimana kamu nangani waktu itu, nangani macam-macam requestan customer? Nah, awalnya saya karena belum punya pengalaman yang banyak ya. Jadi awalnya enggak bisa, kami buatnya barengan karena kami langsung karena semua komponen ini kami jadikan satu secara bersamaan. Kayak gitu, kami campur bersamaan. Jadi kalau satu-satu ada cuma 1-2 orang dibanding 30 atau 40 orang, itu kan
merepotkan ya saat itu berpikirnya. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata customer itu juga harus didengar meskipun kita yang penjualnya. Jadi kita tidak memposisikan kan ada yang bilang pembeli adalah raja. No, tapi penjual adalah dewa. Dewa. Sakarpe kami. Enggak sih. Enggak gitu ya. Kalau banyak bilang pembeli adalah raja, buat kami pembeli itu ya mungkin kami memposisikan itu diri kami sendiri gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita yang beli di tempat orang terus kayak masuk ada kami mungkin ataupun juga kami posisikan itu keluarga kami. Jadi di saat kita men-serve itu untuk keluarga, pastikan kita kasih yang terbaik. Nah, jadi memposisikan mau kita kenal atau nggak kenal, kami tetap berusaha kasih kualitas. Jadi saya ngomong ini cuci dulu semua. Ini jadi kan saya sama istri ya, tetapi yang banyak kerja istri saya ya. Tapi kualitas itu nomor satu buat saya. Karena coba bayangin di saat kamu motong, kamu nggak cuci tangan, terus ada customer yang sakit perut. Terus tiba-tiba kok bisa sakit perut ya habis makan salad dari Banis Kitchen. Nah itu secara meskipun kamu atau kita tidak membiayai biaya rumah sakit atau biaya berobat, tetapi secara moral itu jadi beban. Nah itu yang kami belajar bahwa kita berjualan pun mungkin ada ya yang berjualannya kurang baik, tetapi kami belajar untuk menjadi penjual yang kurang baik. Menjadi penjual yang baik. Dan itu tadi dari kualitas itu di saat awal-awal pas kita belajar loh, ada yang naik ini harganya, ada yang naik. Sempet buah-buah itu waktu pandemi itu harganya naik semua. Ada yang naik semua, ada yang susah dicari. Wah itu karena saya orangnya perfeksionis ya. Jadi buahnya tidak ada harus ada. Saya tidak mau mengganti itu dengan buah yang lain karena orang itu melihat. Siapa tahu ternyata orang itu suka beli karena ada stroberinya. Ya betul. Karena satu ciri khas, satu item yang mungkin buat kita remeh kadang ya, tapi itu ternyata yang kena di hati. Betul. Atau ternyata ada customer yang suka kan kami selalu pakai apel merah ya. Terus mungkin di saat apel merah tidak ada, kita pakai apel hijau. Itu kan beda. Secara tekstur, secara kerenyahan itu berbeda. Dan itu yang buat aku itu harus nggak boleh kita semaunya sendiri meskipun mereka nggak tahu, kita pun tetap punya standar yang harus dijaga gitu sih. Jadi dalam urusan jualan ini ya belajar pernah jualan yang lucu itu kita pernah ikut bazar gitu ya di gereja. Kita udah sedia banyak, itu mungkin karena euforia pertama kali ikut event jualan, terus wah pede, dengan pedenya ya pede, ternyata tidak ada perhitungan, perhitungannya salah. Waktu jualan di kantor atau di rekan-rekan yang sudah kenal pasti banyak pembelinya karena mereka sudah tahu ya. Tetapi saat kita jual di tempat umum yang pasar itu cuma 1 hari, itu ternyata masih sisa banyak. Jadi kita udah buat banyak, masih sisa banyak. Akhirnya udah kita bagi-bagi. Nah itu belajarnya. Tapi begitu ikut bazar yang kedua berapa tahun, jadi belajarnya itu lama, berapa tahun kemudian ikut bazar lagi. Oke, kita buat segini, nanti perkiraan gini, itu dengan semua penyesuaian harga, packaging, logo baru terakhir sih, baru-baru ini aja berubah. Dan model cara berjualan apa aja yang perlu dibawa itu ternyata prosesnya itu. Saya ini tipe orang mungkin mungkin salah ya, saya jarang tanya karena saya suka mengeksplor dengan apa yang saya punya kayak gitu. Jadi jarang sekali saya tanya harusnya gimana. Jadi apa yang terjadi, ada kesalahan atau enggak ada kesalahan, itu jadi pelajaran. Ya, tapi itu modal utama bro. Jadi pernah waktu itu ini kamu kan juga kan ya? Ini bagi sedikit ya. Jadi kalau Bang Is itu tadi nggak pernah tanya, itu sebenarnya modal utama dalam satu, kalau kita memang beneran mau mulai satu bisnis ya, usaha ya, apapun itu, modal utamanya adalah jangan dengerin siapa-siapa. Nah, kalau nggak setuju boleh nanti komen ya. Tapi yang jelas kenapa kok itu modal utama, karena gini, ini satu kali ada satu cerita. Nah,
Aku kasih ilustrasi. Jadi ada penjual ikan, ya, katakanlah Bapak Bejo itu penjual ikan di pasar, pasar induk gitulah. Terus suatu hari dia pergi ke pasar seperti biasanya gitu kan, pergi ke pasar, menyiapkan dagangannya. Pagi-pagi benar kan jualan ikan segar itu kan kira-kira subuh gitu kan, sudah standby apa segala macam. Terus ada temennya, ya sama-sama pedagang, lewat nyapa, awalnya nyapa, terus mungkin dia nggak pernah lewat situ, terus tanya, Jo, kamu jualan apa? Gitu kan, aku jual ikan segar. Kasih tulisan dong, masa kamu jualan nggak dikasih tulisan? Oh gitu ya? Iya, tulisin ikan segar, tuh biar orang tahu. Oh iya. Udah, di situ dia pasang tulisan ikan segar. Terus berjalan seperti biasa. Kok perasaan nggak tambah rame, kok nggak laku-laku dagangannya. Terus temennya datang lagi, keesokan harinya temennya datang. Temennya datang, kamu jualan apa? Ini loh kamu masa kamu nggak bisa baca? Apa nggak tahu? Ini loh kan aku tak kasih tulisan ikan segar. Nggak jelas sih tulisanmu, kasih tambahan dong. Di sini jual ikan segar. Pantas daganganmu nggak laku kan gitu. Bejonya terus mikir, oh iya ya mungkin kurang tambahan tulisan di sini. Oh dia cuma jual ikan segar. Iya, terus ditambahin sama dia. Oh iya. Biasanya ditambahin, tetap nggak ada perubahan. Jadi dia cuma pasang tulisan itu aja dan dia udah nungguin gitu aja. Nah, moral dari cerita ini sebenarnya sih gini. Tapi kan masih ada lagi. Jadi kadang kita itu bahkan itu modal seperti yang aku bilang tadi itu modal utama itu kita nggak mendengarkan siapapun. Jadi pakai cara kita sendiri itu tidak masalah sebenarnya. Seperti Pak Bejo ini mungkin caranya yang disarankan sama teman-temannya tadi itu nggak cocok dengan dia, dengan gayanya dia. Malah begitu dilepas dan dia kayak direct selling, kayak koar-koar keliling-keliling pasar nawari customer satu-satu, itu yang lebih efektif buat dia. Dan ternyata dengan cara itu malah lebih maksimal. Nah, aku belajar waktu itu aku juga belajar gitu loh. Jadi aku tipe yang kadang terlalu satu sisi ya, terlalu mendengarkan orang waktu dulu. Cuman terus akhirnya ketemu satu mentor juga itu ngajarinya gitu. Oke. Jadi kamu mesti punya ego. Nah itu salah satu ego itu ya kayak gitu. Jadi jangan gampang menerima saran orang lain. Nanti bikin kamu nggak fokus akhirnya. Itu. Karena perhitungannya jadi banyak ya. Iya betul. Dan learning by doing itu menurutku sih ini subjektif, itu lebih baik daripada apa kata orang ya. Iya. Setuju sih. Itu sama kayak papiku tuh bilang kalau kamu mau usaha nggak usah banyak tanya, jalan. Dia bilang gitu. Betul. Karena dengan kita jalan kita tahu kurangnya apa, belum siapnya di mana, kayak gitu. Kalau kita cuma tanya sini tanya sana, kita nggak pernah tahu. Ternyata kita sudah siap dari dulu, cuman kita nggak jalan aja. Ya betul. Oke. Ide yang paling baik adalah ide yang dieksekusi. Perbaiki sambil jalan. Iya benar. Meskipun nanti ada salah satu orang juga bilang ya sama bisnis itu kan kita sekolah gitu loh. Tergantung nih kamu mengeluarkan investasimu itu lewat bangku kuliahan, bangku sekolahan bisnis atau bangku lapangan, sama-sama ngeluarin duit nanti akhirnya. Bedanya adalah beberapa orang menganggap kalau pengalaman itu guru yang paling berharga. Ya, jadi di lapangan mengeluarkan investasinya ya kayak trial and error tadi, terus misalnya bahan baku nggak dapat atau di
dikritik orang, dicaci maki customer. Nah itu nanti istilahnya bayar harganya atau bayar SPP-nya lah. Nggak ada yang instan juga. Iya. Nah sekarang aku mau tanya lagi lu, ada nggak kira-kira pernah kamu dikomplain atau dicaci maki customer nggak? Apapun nggak mesti yang ini tadi ya, nggak mesti yang salah tadi ya. Apalah kamu jualan terus gimana sih? Oh, pernah itu yang waktu jualan salad. Bukan, jualan penyetan unggas itu. Itu dibilang ayamnya kekerasan, sambalnya kepedesan, atau sambalnya kurang asin atau keasinan. Itu kebanyakan di makanan berat. Tapi kalau yang di salad ini, puji Tuhannya ya mereka cuman request dipisah kayak gitu. Tetapi yang benar-benar dari tes itu yang apa? Yang itu paling unggas itu. Yang paling menonjol yang itu ya. Ayamnya keras, terlalu kering. Nah, jadi kayak gitu ya. Nggak sampai marah-marah, maki-maki itu nggak sampai. Enggak, puji Tuhan enggak ya. Tapi kalau memang nanti diizinkan ya enggak apa-apa. Itu kan belajar untuk menerima juga ya. Bagian dari proses. Nah itu yang keren tuh saat kita mau belajar. Namanya belajar itu kan mendengar, melihat dan melakukan ya. Kalau kita cuma mendengar dan melihat tetapi kita tidak melakukan, itu nggak belajar jadinya. Jadi mendengar orang, melihat orang marah-marah sama kita, tetapi kita tidak melakukan perubahan apa-apa, sama aja. Kita nggak ada nggak belajar apa-apa jadi oh iya, oke, baik. Nah, ada masukan-masukan itu ya kita sampaikan. Atau mama salad apa ya? Saya itu bukan jarang menerima komplain, tapi bersyukurnya itu apa yang saya itu selalu berusaha untuk menjual apa yang saya suka, itu saya jual. Karena saya tahu saya punya selera yang bagus dalam makanan. Iya, saya pede bahwa ini enak. Ya, jadi itu juga kadang-kadang kalau di rumah gitu, pas udel saya lagi di tengah gitu, saya pengen masak, saya masak. Dan istri saya nggak tahu namanya apa, istri saya juga nggak tahu itu masakan apa, tapi saya tahu ini enak, cobaan, saya bilang gitu. Dan di saat ini saya makan enak, cuman saya nggak berani jual karena nanti tanya namanya apa, nggak tahu gitu. Gitu sih. Jadi belum sampai ada yang komplain, atau komplain paling cuman packaging ya, karena ya itu tadi packaging itu kadang-kadang karena kami salad, kami kan berat ya, itu makanan ini kan berat ya. Jadi ada packaging yang waktu kita kirim gitu ternyata mungkin kurirnya kurang pas membawanya, sehingga ada bagian bawah itu ada tekanan, jadi ada yang sampai tumpah meluber, meskipun nggak sampai ambiar gitu, tapi kalau pliket gitu kan nggak enak ya. Ya saya paham karena saya juga nggak suka terima makanan yang pliket meskipun bisa dilap ya. Terkesan asal-asal. Iya. Karena itu tadi buat saya kualitas itu nomor satu gitu. Perkara banyak sedikit yaitu berkat Tuhan lah ya. Tetapi di saat dapat kesempatan harus nomor satu, jangan nanggung gitu. Berarti ada harga, ada rupa. Ya, cuman saya masih merasa saya masih merasa salad saya ini kemurahan. Tapi saya tidak berani jual mahal. Saya tidak berani jual mahal. Yuk kita sharing. Saya masih merasa ini problem sih. Problem UKM, terus problem teman-teman yang baru belajar, coba usaha sampingan, itu pasti gitu. Iya. Kadang itu takut untuk menjual, kalau bahasaku sih mahal ya. Iya. Takut untuk menjual mahal, padahal di situ ketika kita menjual harga sesuai itu maksudnya harga yang dalam tanda kutip mahal, itu tentunya kita nggak ngawur gitu kan, kita juga punya perhitungan kenapa kok harganya segini, paling enggak kan ada hitungan. Itu sih dulu aku juga pernah dapat masukan sih, kalau ini dari teman sendiri. Oh itu yang usaha punya Pak? Yang kopi, sambal kopi itu ya. Yang kopi, sambal kopi yang masih tidur tunggu ya. Jadi dulu pernah bukan sombong nih, kita bukan sombong ya.
Bukan sombong. Biasanya sombong kalau kamu bukan sombong nih. Menurut temen itu enak gitu, temen ya deket lah, sampai kalau deket itu kan ngomong apapun tanpa rem kan kadang. Nah itu malah kita suka, jadi masukannya akhirnya jujur. Ya betul. Dia bilang gini, mas kopimu ini enak. Tapi sayang. Kalau dia sebutkan satu komponen ya waktu itu. Kalau ini kamu tambahin, terus harga kamu naikkan, nggak apa-apa sebenarnya. Dia kasih masukan gitu. Menurutku itu lebih enak. Dia bilang gitu waktu itu. Aku agak lupa ya detailnya gimana. Pokoknya intinya jangan ragu untuk menaikkan harga kalau memang itu dibutuhkan sesuai perhitungan dari bahan bakunya sendiri. Ya sih bilangnya kayak gitu, terus aku bilang oh iya ya. Oke, sejak saat itu wah semangat nih. Semua dinaikkan tapi nggak pas. Tapi pas udah nggak mainan kopinya, jadi jualan yang lain itu kita pede sampai saya sama istri yang sempat ragu juga kalau jualan beberapa item itu nggak kemahalan kan gitu. Nggak usah, kamu ini kayak kamu tadi bilang ini enak. Nah aku bilang karena dia yang masak, aku yang nyobain ini enak, kamu harus pede kalau kamu jualan segini. Iya, benar. Nah untuk menunjang itu nih, ini trik untuk menunjang harga yang segitu. Mungkin banyak teman-teman yang baru mulai itu kadang bingungnya sih. Untuk menunjang harga yang dalam tanda kutip mahal buat sebagian orang, kamu kasih servis yang lebih dari biasanya. Misal packagingnya, packagingnya sedikit lebih bagus atau premium. Habis itu kasih urep lah, stikernya lebih keren, lebih eye catching mungkin. Terus mungkin kasih goodie bag sehingga orang nggak merasa sayang ketika mengeluarkan uang sejumlah itu. Jadi worth it dah lah ya. Worth it bahasanya worth it. Worth it. Ya. Oke. Nah, tapi gini, kadang-kadang ada saya juga belajar gitu ya. Kadang-kadang ada pemikiran juga di saat ada orang melihat atau mungkin ada orang ngomong, wah kemahalan nih. Apa umpama nih saladmu kemahalan ini. Saya belajar juga akan menyampaikan atau juga berpikir ya enggak apa-apa. Berarti memang Anda bukan target market saya. Itu di satu sisi mungkin kita berjualan itu memang butuh uang, tapi di satu sisi saya juga belajar bahwa kualitas itu nomor satu, apalagi kita di industri F&B ya. Di industri F&B ini orang itu bisa ini banyak penilaian, tapi buat saya kalau makananmu orang sudah melihat itu makanan yang dengan nilai lebih, harga berapapun orang tetap akan bayar gitu. Betul. Dan membuat hal ini jadi hal seperti itu butuh proses, karena kan kita berapa tahun ini ya trial error terus ke teman-teman. Jadi harga naik orang mungkin enggak ada masalah, atau mungkin di saat itu tadi kita menaikkan harga karena bahan baku memang naik, orang baru berpikir enggak ada masalah, worth it kok, aku bayar harga segitu cocok kok, aku bisa makan. Nah kembali kayak gitu. Takut, jadi itu tadi benar. Kalau enak, cocok, bersih, apalagi makanan ya itu esensi banget, higienis, itu pasti orang nyariin. Nah, ini yang lucunya nih ya kan sempat beberapa waktu lalu tuh sempat ngobrol sama Papi, terus Papi itu sempat ngomong tentang ide bisnisnya ke aku. Cerita. Udah tak ceritain karena ini masih ide. Cuman aku spill sedikit cara berpikirnya ya. Oke. Jadi cara berpikirnya itu jangan cari masa yang banyak, kuantitas yang banyak, seakan-akan kamu butuh uang. Tetapi buatlah usahamu ini dengan kualitas yang sangat bagus,
Sehingga nanti di saat kamu tidak mencari uang, uang itu yang datang ke kamu karena mereka melihat kualitasmu. Dan orang berani membayar mahal untuk kualitasmu ini meskipun mereka tahu ya, karena kamu tahu kan bisnis apa yang sedang kita rencanakan gitu kan ya. Apa? Tetapi belajarnya itu ini ya, mungkin cara berpikir bisnisnya itu Ya, betul. kita bangunnya itu bangun kualitasnya. Kita tidak bangun ya, memang usaha itu butuh uang ya, butuh usaha itu cari cuan. cari ya. cuan. Nah, Tetapi ini dari sisi yang lain melihatnya bahwa cari cuannya itu dengan cara yang kayak gini loh. Kamu bangun kualitasnya dulu. Kamu bangun kualitasnya dulu, nanti harga ini ngikutin kualitasmu. ya. Kalau kamu cuman untuk yang cari mungkin ya cari mau namanya itu cari kayak recehan-recehan itu ya bisa tetap jalan, tetapi emang mending kamu ya itu mungkin kayak kita coba dengan cara kita, trial error dengan cara kita, tapi kualitas kita jaga mungkin 4-5 tahun kita jaga itu. Di saat sudah lepas di tahun ke-6 orang sudah nggak ngeliat harganya. Ya. Orang ngeliat Ada perhitungan, wah, ada perhitungan bisnis. orang sudah ngeliat, wah ini aku tahu ini bagus atau aku tahu ini enak, berapapun aku bayar, anggapannya kayak gitu ya ngomongnya itu. Banyak kok yang kayak gitu ya. Nah, berapapun aku itu yang ternyata aku baru sadar barusan ini, tapi berapa hari ngomong seperti itu, dan aku sudah melakukan beberapa tahun dengan bisnis yang berbeda. Ternyata aku sudah melakukan itu, aku sudah membangun cara berbisnis dengan cara seperti itu gitu. Ya meskipun kami berdua ini belum banget lah ya. belum besar banget, enggak, kami ya pasti akan besar tapi dengan cara yang berbeda gitu ya. Besar kan enggak harus bangunan ya kan ya, Betul. channelnya yang besar. Tapi ternyata oh iya ya, aku baru kepikiran ternyata aku sudah melakukan itu. Aku sedang membranding diri itu dengan kualitas, dan di saat kualitas itu orang sudah melihat santai, gitu sih. Tetapi tetap ada kebijaksanaan itu tadi. Meskipun kita tahu, tetapi kita kita nggak lupa diri lah ya. Kita nggak lupa diri, kita nggak sombong, dan tetap belajar. Itu yang paling penting. Yang paling penting dalam bisnis itu tetap harus ada inovasi, karena semua orang itu bisa jualan apa yang kita jual. Masalahnya Ya, betul. yang beda itu inovasinya apa, kayak gitu toh. Ya itu tadi kenapa aku bilang berbisnis itu tidak semudah kita berkata-kata ya, tidak seperti kita gampang ngomongi gampang, tetapi di saat kita menjalani banyak hal-hal yang oh ternyata itu kayak gini ya. Aku melihat ada beberapa rekan-rekan yang dari bisnis ini ke bisnis ini ke bisnis, tapi dari trial error beberapa bisnis ini sekarang gede banget bisnisnya dan punya tujuan yang baik banget. Oh kayak gitu loh. Jadi ternyata bisnis itu bukan memperkaya diri, tetapi bagaimana kita itu bisa membawa atau membagikan berkat dengan orang-orang yang lebih banyak lagi. Kalau dulu cuma keluarga, sekarang mungkin kalau Tuhan izinkan ya, kita bisa bayar karyawan gitu kan, dengan orang-orang yang mungkin kita tahu saat itu orang itu susah, tapi di saat kita sudah punya sesuatu yang kita bisa bagi ke orang-orang, itu tujuannya yang paling penting itu sebenarnya, bukan untuk memperkaya diri bisnis itu. Diperkaya untuk memperkaya yang lain. Nah, diperkaya ilmunya supaya kita bisa berbagi semakin gede. Bonus sih. Berarti rahasia terbesarnya kalau membangun bisnis itu apa bro? Konsisten. Karena hidup itu mesti konsisten ya. Kita makan, mandi, tidur itu konsisten kan. Ada jamnya, ada waktunya. Dan bisnis pun juga harus konsisten. Ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita memaksimalkan, ada waktunya kita introspeksi. Jadi kalau kita menghilangkan kebiasaan makan, terus kita nggak makan, kita sakit, atau kita nggak tidur, kita sakit. Hidup ini konsisten, nafas pun konsisten. Coba kayak ngono. Nah, itu berbahaya. Hidup nggak konsisten itu berbahaya banget. Iya. Ya, aku senang sih. Jadi beberapa circle kita itu konsisten ya. Iya benar. Jadi
mereka memulai dari pandemi atau bahkan memulai dari kepepet, Iya. tapi sampai sekarang masih bertahan. Nah. Ada di channel ini kok, nanti kalian bisa lihat sendirilah. Yang paling penting sebenarnya buat aku ya secara pribadi, yang paling penting itu jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Nah, itu Konsisten dan tidak membandingkan diri, karena Tuhan ngasih berkat itu beda-beda. Nggak bisa aku membandingkan diri dengan Sean Gelael yang punya KFC gitu kan, nggak iso. Ya. Atau dengan orang-orang Raffi Ahmad, karena kita berangan-angan wah seandainya aku jadi seperti Raffi Ahmad, tapi apakah kamu mau di posisi dia masuk penjara, ya kan? Ya. Dia nggak tidur, nggak bisa. Prosesnya beda-beda. Kalau dia sudah segini, maka prosesnya pun segitu. Iya. Kita itu sering lupa. Nah, kita seringnya di Iya, akhir karena doang. ngetok. Nah, kita seringnya tuh pengen yang akhir, yang enak, tetapi kita nggak pernah mau lihat bagaimana prosesnya Proses orang-orang jatuh sukses bangun. ini. Itu sih, itu yang. Nah, itu saya juga belajar. Saya itu tadi konsisten itu untuk membuat kita tetap belajar. Belajar bahwa untuk mencapai sesuatu hal, kamu kalau nggak konsisten nggak bisa kamu ke sana, kayak gitu. Kamu nggak bisa hidupmu semakin sehat kalau kamu tidak berolahraga, contohnya. Iya. Kamu nggak bisa hidupmu, badanmu stabil atau ya sesuai dengan pertumbuhan kalau makanmu nggak teratur, kayak gitu. Itu yang tadi konsisten itu penting banget. Modal dari semuanya sebenarnya konsisten. Ya, Iya. kita ini belum sekonsisten Raffi Ahmad mungkin ya. Iya. Contoh yang paling dekat tadi, atau Sean Gelael, kita belum sekonsisten itu, Yes. tapi ya kita masih bergumul dengan itu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun ini bahkan tahun berikutnya kita lebih bisa konsisten dengan bisnis kita. Iya, semakin konsisten. Karena ciri khas orang sukses itu konsisten itu tadi. Kalau kita nggak punya disiplin ya. Sebenarnya disiplin kata-kata yang paling pas. Kalau Ya, kita nggak punya disiplin diri yang bagus, punya impian sebesar apapun, sebagus apapun, nggak akan jalan sih sebenarnya. Sip. Satu sih, Bang Bro. Wah ini. Kata penutup Kata buat penutup. buat pesan-pesan ke teman-teman apa nih dari yang sudah dijalani. Apa ya? Boleh ngambil dari quote-nya orang, boleh. Enggak. biar kayak kelihatan keren. Oh. Kalau mungkin kata-kata itu jalani hidupmu itu dengan caramu, dengan kemampuanmu. Jangan pernah jalani hidupmu dengan cara orang lain dan kemampuan orang lain, karena kamu nggak pernah tahu di saat dia jatuh kamu siap jatuh atau enggak. Gitu aja. Thank you. Sampai di sini di obrolan kita ya. Yes. Di belakang rumah. Nanti mungkin kita lanjut lagi dengan obrolan-obrolan Ya, lain. nanti next kita mungkin ini mengorek-ngorek sambang kopi nih, menarik sambang kopi nih. Saya belajar banyak dari sambang kopi. Next kita sambang kopi ya, karena nanti sambang kopi akan jadi sponsor, akan jadi sponsor. Kalau belakang rumah mau kita kemana gitu, nanti sponsornya dari sambang kopi ya. Doakan dengan semakin kita saling sambang. Ingat kan kita pernah ada satu episode sambang apa ya kita waktu itu ya? Iya nanti. Iya. Nanti bentar lagi muncul. Oh, harusnya sudah iya. muncul. Iya. Harusnya sudah muncul. Nanti Episode kalian- itu kan, Iya, sambang. episode itu. Kalian bisa Jadi, searching sendiri. Pokoknya setiap kali kita ada sambangnya, nah ini bosnya ini bosnya sambang kopi. Oke, thank you teman-teman, thank you Bang Yos sudah mengkorek saya sangat suka sekali. Saya sangat suka sekali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa jadi semangat. Kami belum di posisi yang sangat banget. ya, tetapi kami belajar dan kami tahu banyak teman-teman di sana juga belajar. Ayo kita Sama-sama belajar. belajar bareng karena kalian nggak sendiri guys. Karena guru yang terbaik adalah Pengalaman. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video kita supaya banyak orang yang terberkati oleh
ya obrolan kami. obrolan kecil kami ini. Sampai ketemu, saya Bang Is. Dan saya Bang Yos. Bye.